Baik. Nah, berangkat dari analisis kalian itu, analisis masalah kalian atau perenungan kalian mengenai masalah-masalah yang ada di kelas kalian, kita akan belajar bagaimana menyusun judul penelitian. Oke. Bu, apakah harus seperti ini? Sebenarnya bukan suatu kewajiban yang mutlak harus seperti ini ya. Akan tetapi ini merupakan contoh yang pada umumnya seperti ini, gitu ya. Kalau misalnya nanti dosen yang lain punya pandangan berbeda, dari expert yang berbeda juga, itu silahkan. Selama sistematikanya kalian itu masih tidak keluar dari penelitian tindakan kelas. Oke? Prosedurnya masih benar. Nah, seperti itu. Judul penelitian. Formulasi umum dalam judul penelitian tindakan kelas itu ada 2 ya, 1 dan 2. Maksudnya itu ada 2 contoh atau ada 2 tipe. Nah, biasanya ada dalam kurung, coba dilihat, ada penyakitnya atau masalahnya, ada obatnya atau solusinya, ada pasiennya, untuk siapa, ya. Kemudian ada rumah sakitnya, maksudnya di mana itu dilakukan. Paham sampai sini? Oke, saya ulangi. Ada penyakitnya, ya penyakitnya itu maksudnya ada masalahnya itu apa. Kemudian ada obatnya itu solusinya itu apa. Kemudian ada pasiennya itu siapa sih yang mau diperbaiki. Kemudian rumah sakitnya, maksudnya di mana pasien itu berada. Paham ya sampai sini? Contohnya yaitu peningkatan titik-titik-titik. Nah, titik-titik itu diisi dengan problem atau penyakit atau masalahnya. Melalui apa obatnya, solusinya dikasih apa. Kemudian siswa kelas itu pasiennya kelas apa, siswa kelas berapa. SD, SMP, SMA, nah diisi rumah sakitnya di mana, SD 1 mana, SMP 2 mana, SMA 3 mana. Gitu ya, paham ya? Boleh pakai cara yang pertama seperti ini, atau susunan judul yang pertama. Atau boleh, Bu, saya nggak suka dengan judul susunan yang pertama, bolehkah saya pakai yang kedua? Boleh. Silahkan dilihat contoh yang kedua. Penggunaan titik-titik. Penggunaan apa? Nah, solusinya dulu yang ditawarkan ya. Penggunaan A untuk meningkatkan, nah masalahnya apa? Siswa kelas berapa? Kemudian rumah sakit atau sekolahnya di mana? Sampai sini sudah mulai paham, sudah mulai terbuka pikirannya mengenai judul penelitian? Baik, saya harap iya ya. Untuk yang sebelah kanan, nanti kita bahas lagi ya untuk di pertemuan selanjutnya. Kita sekarang fokus bagaimana kalian menulis judul penelitian. Ini contoh menulisnya. Ya. Problem atau penyakitnya. Masih ingat tadi ada tulisan penyakit ya atau problem di slide sebelumnya. Itu sebenarnya kalau kalian menulis prestasi belajar matematika, hasil belajar bahasa Indonesia itu terlalu umum. Ya. Jadi bagaimana cara meningkat itu akan kesulitan nanti ketika kalian menjalankan penelitian itu. Jadi idealnya kalian harus mengambil suatu problem atau masalah atau penyakit yang secara khusus. Contohnya dalam pelajaran matematika itu ada masalah khusus, yaitu kemampuan mengalihkan bilangan desimal. Jadi penyakitnya itu sesuatu susah banget ya. Banyak masalah, banyak kendala, nilainya jelek-jelek ketika mengalihkan bilangan desimal. Nah, diambillah masalah khususnya. Atau misal dalam bahasa Indonesia, hasil belajar bahasa Indonesia kan tidak semua materi mereka punya hasil yang jelek kan? Jadi diambil materi lah topik 1 khusus, keterampilan menulis puisi. Nah, ketika mereka disuruh nulis puisi, tulisannya malah kayak berita gitu ya. Tulisannya kayak cerpen atau cerita apa itulah gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalian ambil khusus masalah dalam keterampilan menulis puisi. Paham ya? Kita lanjutkan.
Nah, solusinya atau obatnya tadi itu harus unik, harus berbeda dari kalian yang lakukan sebelumnya. Karena apa? Karena saya melakukan misal saya ngejar metode ceramah, tapi ketika mereka sudah dalam tahap mengerjakan soal perkalian desimal tadi, nah mereka itu banyak salahnya. Nah, berarti kalian harus cari sesuatu yang unik, yang masih sesuai dengan teori yang ada. Bagaimana cara atau obatnya, solusinya? Bisa berupa metode ngajar. Kalian pasti sudah belajar tentang metode mengajar ya. Bagaimana tentang misal media mengajar? Saya yakin kalian sudah belajar tentang media mengajar juga. Boleh strategi mengajar, boleh pendekatan mengajar. Bu, memilih ini bagaimana? Ya, harus disesuaikan dengan masalahnya dan disesuaikan dengan teori yang ada. Kira-kira menurut teori yang ada, apa sih yang cocok? Metode apa yang cocok? Media apa yang cocok? Ataukah mungkin pakai strategi aja deh Bu? Boleh. Mungkin pendekatannya aja deh Bu? Boleh. Itu terserah kalian. Ya, tergantung guru kira-kira setelah membaca teori-teori tentang media, tentang metode, kira-kira apa yang cocok. Dipilih salah satu. Ini adalah contoh judul PTK. Peningkatan kemampuan menjumlahkan bilangan desimal. Oke, peningkatan kemampuan menjumlahkan bilangan desimal melalui media papan flanel pada siswa kelas 4 SD 1 Jember. Peningkatan kemampuan menjumlahkan bilangan desimal. Oke, itu masalahnya, penyakitnya ya. Melalui media papan flanel itu solusinya atau obatnya, media papan flanel. Jadi dia pilih media. Dia memilih media. Medianya apa? Papan flanel. Pada siswa kelas 4. Oke, itu pasiennya siswa kelas 4. SD 1 Jember itu merupakan rumah sakitnya. Paham ya? Itu contoh yang tipe yang pertama. Yang kedua, penggunaan media papan flanel. Bu, mana yang paling bagus? Yang paling bagus di antara kedua ini adalah sama-sama bagus. Dalam artian, kalian bisa memakai keduanya, asalkan apa yang kalian sampaikan itu sudah singkat, padat, dan jelas. Oke? Dari sini, tentang peningkatan contoh judul PTK, saya harap kalian sudah paham, sudah bisa membuat judul PTK, dan untuk tahu kalian bisa atau enggak atau tidak mengenai judul-judul PTK, saya ingin nanti di LMS kalian coba buka Google Form yang saya kirim, kemudian isi masing-masing bagiannya, belajar konstruk atau membuat judul PTK ya. Tolong jangan asal-asalan, tolong sesuaikan dengan analisis kebutuhan kalian yang sebelumnya, analisis masalah kalian, analisis masalah dalam kelas kalian. Karena nanti dari judul ini akan berkesinambungan, kalian bikin latar belakang dan lain-lain. Oke? Jadi kita belajar awal dulu dari tahap judul PTK. Sesuaikan dengan analisis masalah dalam minggu-minggu yang lalu. Oke? Semoga apa yang saya paparkan materi hari ini bisa diterima, kemudian bisa dicerna, dan juga bisa difahami pastinya ya. Saya tunggu judul kalian, semoga judul kalian sudah sesuai dengan harapan dan bisa dilanjutkan untuk tahap selanjutnya, bab 1, bab 2, bab 3. Oke? Saya tunggu dan sampai jumpa minggu depan. Nanti kalaupun misalnya ada judul yang tidak oke, akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.